Pemirsa, kebocoran data akibat ransomware ke Pusat Data Nasional menjadi bencana nasional siber. Data yang bocor bisa dimanfaatkan oleh negara lain. Lantas siapakah yang harus bertanggung jawab? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono, dan Yanuar Nugroho, praktisi kebijakan publik sekaligus penasehat Nalar Institut. Selamat sore Bang Dave dan juga Pak Yanuar. Selamat sore. Selamat sore Mbak Vera. Oke, Selamat sore terima Pak kasih Yanuar. sudah bergabung. Gimana kabar? Ya, saya ke Bang Dev dulu. Bang Dev, BSSN sudah menyampaikan silakan. permintaan maaf secara terbuka begitu ya. Sementara Kominfo cenderung berkelit dan melihat masalah kebobolan PDNS ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, jadi ini murni menurut Anda insiden atau kelalaian SDM sebetulnya? Kalau hasil rapat kemarin ya itu jelas ini ada bukan hanya kelalaian lagi, akan tapi kalau kita dari Bu Ketua, kebodohan. Kenapa kita nyimpan data segitu besar, data segitu banyak, tapi bisa sampai bolong, bisa sampai ada pencurian, bisa sampai ada dihack. Nah, ini berarti bukan sistemnya lagi diperbaiki, akan tapi apakah itu softwarenya, hardwarenya, itu semuanya perlu ada perbaikan, bahkan juga SDM-nya pun juga perlu ada pembaharuan untuk benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini kan menyangkut harkat dan martabat bangsa, ya. Ini menyangkut data pribadi ratusan juta orang yang tersebar di ratusan kementerian, bahkan sampai dengan pemerintahan daerah. Nah, konsepnya PDN ini kan adalah akan menyatukan semua data agar memudahkan untuk cross reference. Satu, terus dua juga untuk memberikan keamanannya, akan tapi justru bukannya aman malah justru dihack, justru data dicuri, data di copy. Nah, dengan adanya hacking sehingga di lock out tidak bisa akses, itu kita harus anggap bahwa data itu sudah bisa hilang, dicuri atau paling tidak sudah di copy. Karena itu yang terjadi. Jangan katakan bilang bahwa nanti pas dijual di dark web bilangnya bahwa itu data lama, itu data usang, data yang sudah nggak kita pakai. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Data itu ya data. Walaupun itu sudah data yang lampau, data yang lalu, dengan teknologi saat ini ya, dengan menggunakan baik AI ataupun teknologi yang sekarang, itu bisa dibaca, bisa diinterpretasikan, dan juga bisa dianggap digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain nih, yang bisa menyerang pribadi kita ataupun juga menyerang pemerintahan secara luas. Oke, Bang Dev, boleh sampai inilah situ dulu? yang harus ada ketegasan dari pemerintah, ada kepastian dan tahapan-tahapan memitigasi akan potensi-potensi serangan lagi ke depannya. Oke, ini kan muncul kesan ya, saling menyalahkan antara masing-masing lembaga yang menangani PDNS. Kita simak pernyataan dalam ruang rapat di DPR kemarin. Ya, ini negara kesatuan Republik Indonesia, ada pemimpinnya dari kelas menengah, kelas bawah sampai bawah dan sebagainya. Jangan saling melempar. Kata Dirjen, sekian. Kata Telkom, kami sudah menyediakan, tapi tidak dipakai dan sebagainya. Lalu mengapa tidak dipakai? Oh, aturannya belum ini dan sebagainya. Enggak begini. Kalau kalian laki-laki, kalian pejabat negara, tanggung jawab. Saya kurang korek, siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Jadi Bang Dev, menurut Anda ada apa sebetulnya dengan Kemenkominfo, BSSN dan juga Telkom yang terkesan ini saling tunjuk dan saling salah menyalahkan di antara mereka? Nah, maka itu juga kami, salah satu keputusan rapat kemarin adalah sudah kita buat saja panja, atau walaupun kita buat pansus, melibatkan instansi-instansi lainnya, untuk kita telisik lagi, kita dalami lagi setiap persoalan, apakah memang karena undang-undangnya ini yang masih belum mencakup dan belum kurang tegas, sehingga perlu penegasan di dalam urunan aturan-aturannya daripada undang-undang tersebut, sehingga individu-individu yang bertanggung jawab akan setiap permasalahan itu siapa. Nah, jadi nggak kayak sekarang saling menunjuk, saling menyalahkan, saling berkata ini, berkata itu. Jadi biar apakah tugasnya BSSN itu mulai dari pembentukan, pembangunan, pengawasan, perlindungan, jadi dari sisi aturannya, sisi legislasinya, dan juga fungsi otoritas untuk melakukan penyidikan dan segala macam itu jelas diberikan kepada siapa. Itu yang kita yang ingin kita
laksanakan ke depan. Oke, saya ke Pak Yanuar. Pak Yanuar, saling menyalahkan antar kementerian dan lembaga terkait yang bertanggung jawab atas diserangnya Pusat Data Nasional sementara. Kalau Anda lihat, apakah ini memang hanya sebuah insiden atau yang memang kelalaian SDM-nya sejak awal begitu? Ataukah setuju dengan yang disampaikan oleh anggota DPR begitu ya dalam rapat kemarin, ya ini adalah kebodohan sebetulnya? Mbak Vera dan Bang Dev ya, ini bencana atau insiden apalah namanya ini, itu bisa dicegah. Harusnya ini tidak terjadi. Bagaimana? Servernya pakai Windows, antivirusnya Windows Defender. Kebayang nggak? Ini server nasional loh ya, data nasional. Sudah begitu, sudah tahu ini pusat data, tidak ada backup. Ini hal-hal yang sangat mendasar. Mereka yang baru belajar IT saja tahu bahwa setiap data itu butuh backup. Dan backup itu redundant. Mesti ada, ini nggak ada. Jadi saya setuju itu dengan DPR bahwa ini kelalaian and even more than that ya, kebodohan ya Bang Dev ya. Ini menurut saya, ini sesuatu yang completely preventable. Sepenuhnya bisa dicegah, harusnya nggak terjadi. Dan saya mau menegaskan kata Bang Dev tadi, jangan bilang ini data lama. Kalau yang diambil data sidik jari, memangnya sidik jari nggak berubah itu? Kan enggak toh? Memang sidik jari kalau kemarin 3 tahun yang lalu data lama gitu, terus sekarang sidik jarinya berubah. Atau wajah, kan tidak begitu. Ini bahkan cara kita berpikir tentang data dalam dunia digital, dan Indonesia katanya mau masuk ke dalam transformasi digital. Cara berpikir ini sendiri di kalangan pemerintah menurut saya perlu di-upgrade gitu ya. Maksud saya kita mendorong ini dan sudah menjadi bagian dari prioritas nasional transformasi digital. Ya beneran dong dijadikan prioritas gitu loh. Kalau prioritas nasional, penanganan PDN-nya seperti kemarin itu, saya nggak yakin ini beneran prioritas. Dan saya setuju Bang Dev, dibuat pansus kalau saya ya melihat itu ya. Menurut saya begitu, Mbak Vera. Anda kaget tidak ketika terbuka begitu ya saat rapat di DPR kemudian dikatakan backup datanya itu hanya 2% dari yang diretas oleh ransomware? Pak Yanuar. Itu kan sudah menunjukkan sesuatu kesalahan yang sangat mendasar ya Mbak ya. Ini 2% itu ya berarti udah datanya rusak kan. Karena sekali data itu dienkripsi, kalau kita nggak punya key untuk membuka, nggak bisa. Dan yakinlah Mbak, orang yang mengenkripsi itu sudah punya kopinya. Seperti kata Pak Dev tadi, yakin itu. Jadi kalau mengatakan, oh datanya nggak bocor kok, nanti dulu kok bilang datanya kagak bocor. Sudah bisa dienkripsi, kalau yang memang itu nyolong gitu ya pasti akan di backup dulu. Jadi kita sekarang tersandera. Membayar 8 juta dolar belum tentu dapat kunci untuk membuka enkripsinya, nggak membayar. Dan sekarang sudah beredar kan di Twitter, di dark web itu, di pasar, data-data apa sudah dikeluarkan kan? Data Tadi siang terakhir saya baca data BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dilempar, kemarin data dari Polri, Inavis, data dari mana saja. Dan kita sekali lagi bisa berkilah, nggak relevan itu data lama. Yang menurut saya itu bukan penjelasan yang baik. Implikasinya panjang loh Mbak, di dalam ekonomi digital. Kita mencari investor masuk ke sini, kita mencari orang masuk ke sini, mendukung pembangunan. Investor mikir berkali-kali sekarang ini, di Indonesia ini ternyata pengamanan datanya selemah itu gitu. Itu bagi saya implikasinya nggak cuma hari ini, besok, ke depan ini. Dalam seluruh upaya kita membangun menuju Indonesia yang kita mau ke depan itu, apapun namanya Indonesia Emas, Indonesia Maju 2045 itu, masalah ini Mbak, menurut saya ini scandalous. Menurut saya ya, ini kalau nggak ditangani secara serius, sudahlah orang akan mikir berkali-kali itu. Menanamkan duitnya di Indonesia dalam kerangka ini, ternyata data pribadi nggak bisa dilindungi, ternyata pemerintah gagal melindungi data warga negaranya. Ini insiden seperti ini menurut saya harus tangani secara sangat-sangat luar biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.